Pemirsa, bagaimana modus pencurian uang ini bisa dilakukan dan apa langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh nasabah? Malam hari ini Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif, nomornya ada di layar kaca. Dan malam hari ini saya akan membahasnya dengan Wadirkrim Polda Metro Jaya, AKBP Ade Aris. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Mbak. Dan Pak Ruby Alamsyah, ahli teknologi informasi. Pak Ruby, selamat malam. Malam. Saya ke Pak Ade dulu ini. Sebenarnya bagaimana modus pencurian uang ini bisa terjadi? Terlebih data nasabah di Indonesia bisa didapatkan oleh sindikat internasional. Ya, baik. Jadi sampai dengan saat ini ada 13 orang yang kami amankan ya. 3 orang itu WNI, 10 orang itu WNA asal Kroasia, Ukraina, Bulgaria, dan Rumania. Mereka punya 3 modus untuk mencuri data, kemudian memindahkan data, sehingga akhirnya data itu bisa ditarik ATM-nya, sehingga uangnya korban hilang. Yang pertama dengan menggunakan alat skimmer. Alat skimmer ini dipasang di insert card di mesin ATM dengan tambahan lakban. Kemudian setiap ATM yang masuk ke situ akan terkopi datanya. Kemudian yang kedua dengan alat router namanya. Router itu disambungkan ke belakang mesin ATM. Ada memory cardnya di situ sehingga semua ATM yang masuk itu bisa di-copy juga datanya sama mereka. Kemudian yang ketiga ada lagi dengan microchip. Microchip itu yang paling canggih. Dia masukkan microchipnya ketinggalan dalam. Kemudian semua orang yang akan mengambil uang menggunakan ATM itu akan terkopi datanya. Nah, setelah 3 kegiatan ini mereka lakukan, mereka mengkompilir data. Itu kan ada data PIN segala macam. Kemudian mereka memindai dengan alat pemindai. Alat pemindai itu dengan kartu-kartu yang baru yang sudah mereka siapkan, dipindai ke situ sehingga itu bisa digunakan oleh para eksekutor ini untuk melakukan penarikan uang. Kalau data nasabah ini mereka punya semua data nasabah Indonesia atau di bank-bank tertentu saja? Ya, jadi mereka punya data jika berhasil mengambil dari itu tadi, 3 alat tadi. Nah, khusus untuk yang warga negara asing, 10 warga negara asing ini, mereka mengaku menerima laptop, menerima data, menerima kartu itu dari seseorang DPO asal warga Ukraina yang sedang kita cari. Kemudian memberikan data ke para tersangka yang dari Ukraina tersebut. Kemudian tidak lebih dari sebulan mereka datang ke Indonesia. Kemudian mereka melakukan komunikasi by email. Akhirnya mereka mendapatkan PIN dan melakukan transaksi penarikan tunai di gerai-gerai ATM yang ada. Baik, kronologinya seperti itu. Pak Ruby, ini ada apa dengan sistem keamanan perbankan kita? Kok gampang sekali dibobol menurut Anda, Pak Ruby? Ya, tadi seperti Pak Niko sampaikan di awal acara, bahwa sebenarnya ini modus lama. Saya sama beliau, sama Audi Loto Heri juga tahun 2009 sudah ungkap kasus serupa. Dan dulu selalu penegak hukum ataupun pihak perbankan selalu kita bisa mengungkap itu adalah tim operasional. Tim operasional itu biasanya kebanyakan hanya orang Indonesia. Sempat tahun 2015 itu diubah menjadi warga negara Malaysia yang ditangkap sama Mabes di Batam. Nah, jadi modusnya ini selalu tim operasional ini direkrut oleh otak pelaku yang kita sinyalir berkebangsaan Bulgaria, Ukraina. Karena apa? Negara-negara yang bekas Soviet memang karena kalau menurut analisa kami, kami di praktisi digital forensik di IT security, dari 2009 sampai ke sini memang institusi perbankan itu menjadi salah satu target utama international organized crime dari kelompok Rusia ini, bekas negara Rusia ini. Nah, khususnya ATM fraud sudah marak di Indonesia 2009, yang paling heboh 2 Januari 2010 terjadi di Bali. Dan akhirnya setelah ada heboh di Bali itu, baru BI mengeluarkan anjuran agar kartu ATM kedepannya menggunakan chip, yang mana akan diterapkan ini 1-2 tahun ke depan. Jadi wajib chip semua. Saat ini modus-modus ATM fraud yang terjadi ini adalah karena data nasabah yang ada di kartu ATM-nya di belakang itu ada magnetic type. Nah, magnetic card-nya inilah yang di-copy, yang mudah di-copy. Dia clear text, lalu di-copy menggunakan alat magnetic reader, lalu untuk menggandakannya menggunakan magnetic card writer itu sangat mudah sekali. Nah,
satu modus tambahan dari pelaku adalah kalau yang tim operasional ini menjalankan memasang alat-alat skimmernya, tapi memory card yang menyimpan hasil perekaman data kartu magnetik kartu itu tersimpan di sebuah memory card yang mana itu di encrypt sama otak pelaku. Jadi setiap mereka selesai berhasil, mereka harus mengirimkan data di memory card itu via kalau dulu 2009 via FedEx, via DHL 2-3 hari sampai di sana di Kanada. Mereka lokasinya waktu itu di Kanada. Lalu via email si pelaku akan mengirimkan kamu tim operasional A sudah berhasil mendapatkan sejumlah nomor sekian, berikut pin-pinnya. Nanti mereka akan bagi hasil. Jadi terorganisasi. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 02151551111. Saya ke Pak Ade dulu. Ini tadi dikatakan bahwa menggunakan ATM palsu. Semudah itukah mendapatkan ATM palsu atau membuatnya? Ya, jadi barang bukti yang kita sita dari 13 tersangka ini ada ribuan ya. Ribuan ATM yang lama dan baru yang kosong. Yang lama itu yang sudah digunakan dan yang kosong yang siap akan dipindahkan datanya. Seperti itu. Ya, jadi data-data elektronik itu dicuri oleh para pelaku ini dengan menggunakan 3 modus tadi. Ya. Dilakukan pencurian dengan 3 modus lagi. Tadi Pak Ruby mengatakan ini bukan modus yang baru. Lalu sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh nasabah Pak Ruby agar bisa mengantisipasi pencurian? Kalau antisipasinya ada beberapa hal. Sebenarnya kita masyarakat itu harus waspada mana ATM yang telah terpasang alat skimmer tadi. Tapi memang bagi masyarakat awam mungkin tidak terlihat secara pasti mana yang ada skimmer atau tidak. Secara fisik bisa dibedakan, Pak Ruby? Sebenarnya untuk lebih jelasnya mungkin bisa googling ATM skimming, itu ada gambar-gambarnya. Jadi tergantung jenis ATM, merek dan tipe ATM tertentu. Nah, dia akan memasang alat skimmernya itu di mulut kartu ATM yang tempat kita masukkan kartu. Fungsinya apa? Agar setiap masuk kartu, mereka akan masuk ke kartu kita akan masuk ke alat mereka dulu, baru masuk ke mesin bank. Nah, karena kegesek di situ dan sudah terkopi. Nah, data tersebut disimpan, lalu pinnya biasanya mereka memasang spy kamera ke arah pin padnya, dan juga ada pin pad yang dirubah menjadi khusus sehingga pin pad nasabah menutupi pin padnya itu tetap terekam oleh si pelaku. Jadi itu masih bisa direkam. Kita angkat telepon dulu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sam Fatih di. Selamat malam. Iya, Pak, volume televisinya boleh dikecilkan? Silahkan langsung dengan pertanyaannya, Pak Sam. Sebentar. Ini remote-nya ini nggak ada ini jadi. Baik, silakan pertanyaannya, Pak Sam. Oh, siap. Ini terkait dengan maraknya pencurian yang terjadi terutama di Pulau Jawa. Yang saya tanyakan di sini, apa sudah tersebar sampai ke Maluku dan sekitarnya? Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Pak Ade, ini wilayah sudah di mana saja ditemukan modus ini? Ya, tadi yang saya sampaikan kita sementara ini 13 tersangka ya. Namun dari data yang sudah ada, jajaran Polda Metro Jaya sudah pernah beberapa kali sejak 2009 melakukan pengungkapan. Pada prinsipnya ya kita ingin mengedukasi masyarakat, ingin menghimbau masyarakat bahwa kejahatan itu adalah bayang-bayang dari peradaban manusia. Ya, oleh karena itu kejahatan itu berkembang. Jadi crime is a shadow of civilization. Jadi semakin berkembang, beradab perkembangan masyarakatnya, maka kejahatan juga akan berkembang. Itu kita antisipasi. Ya tidak menutup kemungkinan di mana ada ATM juga memungkinkan terjadi tindak pidana yang sama. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi. Tadi modusnya sudah kita sampaikan, jenis alatnya, tinggal bagaimana sama-sama kita mengantisipasinya. Ya. Pak Ruby, cara paling mudah agar semua orang bisa terhindar dari ini sebenarnya seperti apa sih? Tadi sudah disampaikan
secara kasat mata kadang tidak semua orang bisa tahu. Apa yang paling sederhana? Baik, saya tambahkan sedikit jawabannya dari Bang Ade adalah kalau kita pengalaman selama ini selain Jakarta, Bali, terakhir itu Mataram, Kalimantan pun sudah ada, tapi saya belum yakin Ambon sudah pernah. Jadi cukup luas. Artinya kok. Tidak hanya di Sumatera Pulau Jawa sudah, saja ya. hanya Pulau Jawa. Jadi untuk selanjutnya tadi pertanyaan selanjutnya itu mulut ATM yang dipalsukan sama pelaku biasanya sih kalau kami kebetulan mengerti sebenarnya hanya di merek dan tipe ATM tertentu. Nah, nggak semua merek dan tipe ATM, tapi kita nggak bisa nyebutkan di sini. Nah, ATM merek dan tipe tertentu tersebut sudah banyak yang jual alat-alat skimmernya, bisa dicek di internet sebenarnya. Lalu ya seperti tadi Pak Wadir sebutkan, itu pelaku cuma memasang alat itu biasanya cuma ada double tip, jadi dibutuhkan waktu kurang dari 1 menit mereka masuk ATM dan langsung pasang, bisa langsung keluar, dan pelaku masyarakat atau korban bisa tidak sengaja memasukkan kartunya ke alat-alat skimmer mereka. Jadi bentuknya akan sangat mirip dengan mulut ATM yang asli. Tapi yang kalau mau dicoba-coba, coba aja pegang-pegang apakah ada yang kendor gitu ya. Baik, jadi tapi agak jangan susah sampai merusak juga secara kasat mata. Ya tadi dikatakan kalau gampang sekali sebenarnya untuk orang atau pelaku ini menyimpan, tapi saya angkat telepon dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Murwanto dari kantor Wali Kota Jakarta Barat, Bu. Baik, silakan, Pak. Saya ini, Bu, usul ini kan ya uang nasabah bisa pada raib. Bagaimana sebaiknya kalau memang di setiap gerai ATM itu ada penjaga supaya ada keamanan. Paling enggak orang yang mau berbuat jahat kan, kalau ada yang mau berbuat jahat itu ada penjaga gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Pak Adi, ini sebenarnya di setiap gerai ATM sudah ada penjagaan, biasanya satpam dari bank dan juga pihak kepolisian. Selama ini seperti apa? Apakah kurang penjagaannya? Ada, beberapa tempat ada yang ATM bersama, kemudian ATM yang dekat dengan banknya itu sendiri. Tetapi beberapa tempat juga ada yang ATM-nya sendiri. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana setiap individu mampu melakukan pencegahan kejahatan. Kami berterima kasih kepada teman-teman media pada kesempatan ini untuk memberikan informasi ini supaya masyarakat punya daya cegah yang lebih baik. Bapak Kapolda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim jajaran reserse kriminal umum sampai dengan Polsek itu melakukan kegiatan pemberantasan terhadap segala bentuk premanisme dan segala bentuk kejahatan. Ini juga di sisi lain kita punya Babin Kamtipmas, ya polisi desa ya, satu desa satu kelurahan. Itu juga terus mengedukasi masyarakat. Kemudian kita juga menyampaikan melalui media-media sosial, akun resmi yang kita punya itu kita sampaikan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini paham ada modus ini dan mereka berpeluang menjadi potensi korban, berpotensi menjadi korban, dan mari kita sama-sama antisipasi bersama. Ada juga tadi ketika wawancara siang saran dari beliau nih, mau izin mengutip, bagus. Jadi tidak semuanya mendaftarkan pada SMS banking, notifikasi itu perlu sekali, sehingga ada transaksi yang tidak dikenal, kita langsung aware, langsung sadar, bahwa kita nggak pernah ngambil ATM kok, tahu-tahu uang saya tertarik. Ataupun cara kedua kita bisa juga dengan secara periodik mengganti nomor PIN misalnya. Itu adalah solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Praktis. Baik, terima kasih AKPP Ade Ari sudah bergabung bersama kami. Pak Rufi juga terima kasih.